bersyukur ya Tuhan atas semua kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Kau berikan setiap hari baru Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kembali di bait kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bersama hamba-hamba-Mu, bersama umat-Mu Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Bapa, bukan karena kepintaran dan kecerdasan kami Bapa, tapi yang kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan. Bapa, pagi hari ini kami membawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini kepada-Mu Bapa. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati juga hasil buminya, Kau berkati juga hasil lautnya Tuhan. Kau berkati juga setiap sektor perdagangan, sektor usaha-usaha yang ada di bangsa ini Bapa, sehingga mereka semua Tuhan boleh menjalankan usahanya Tuhan dengan baik Tuhan, dalam membangun ekonomi Indonesia Tuhan kembali. Terima kasih atas semua penyertaan untuk mereka semua Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menyertai bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini boleh menjadi satu bangsa yang diperdekakan oleh Engkau Tuhan. Kau berkati juga Presiden kami Bapa, Presiden Prabowo Tuhan. Kau berikan mereka hati yang tunduk dan takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan dalam membangun bangsa ini dengan penuh rasa tanggung jawab Bapa. Kau berkati juga aparat TNI yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau satukan mereka Bapa, TNI dan Polri, agar mereka bisa bekerja sama Tuhan dalam menjaga keutuhan bangsa ini, dalam membangun bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera Tuhan. Kau pakai mereka semua Bapa, Kau tambahkan mereka hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka semua bisa memberantas setiap tindak kejahatan yang ada di bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Hamba menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang terus berkarya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Bapa, Hamba juga berdoa untuk setiap gereja-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh gereja-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan, yang kalau pada hari ini mereka semua sedang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang terus berkarya di tengah-tengah gereja-Mu Bapa. Biarlah semua umat-Mu yang melayani pada hari ini, gembala-gembala sidang-Mu Tuhan yang Kau utus dan Kau tempatkan mereka dimanapun mereka berada Bapa, kiranya urapi mereka dengan kuasa hikmat dan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mereka bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan di mana mereka Kau tempatkan Tuhan, jiwa dimenangkan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap misionaris yang ada di seluruh dunia Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, Kau cukupkan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka semua Tuhan, sehingga apa yang mereka bawa, misi-Mu Tuhan, menjadikan semua bangsa milik-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Hamba menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang terus menyertainya Bapa. Bapa, Hamba juga berdoa untuk gereja Hamba di tempat ini Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam gereja-Mu tempat ini Bapa. Kami ada sampai hari ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Kau tambahkan mereka hikmat-Mu Tuhan, agar mereka semua boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati Bapa, tidak dengan paksaan Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu terus menyertai anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, sehingga pelayanan mereka Tuhan menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Bapa, Kau berkati juga jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Kau berkati mereka dengan sukacita, kesehatan, dan kekuatan baru yang Kau berikan dari-Mu Tuhan. Kau berkati juga jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Bapa apa yang menjadi pergumulan dan persoalan dalam hidup mereka Tuhan. Tapi yang kami tahu Bapa, Engkau sanggup memulihkan mereka. Engkau sanggup menjaga mereka Tuhan, dan mereka boleh kembali bersama-sama kami beribadah di gereja ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, Hamba juga berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Jenny Setiawan Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu. Terima kasih atas semua kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada.
Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menyertainya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, di situ jiwa juga dimenangkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, mampukan juga Gembala Sidang kami Tuhan, Ibu Kini Setiawan, melahirkan gembala-gembala baru Bapa. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu, terima kasih atas semua kasih-Mu yang Kau berikan di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba serahkan Gembala Sidang kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh jatuh di setiap hati kami. Firman itu boleh terus bertumbuh di hati kami Tuhan, dan iman kami boleh terus dewasa Tuhan. Dan apa yang kami dengar Tuhan pada siang hari ini boleh mengubahkan hati dan pikiran kami Bapak, sehingga kami boleh semakin hari boleh semakin dewasa Tuhan. Bapak, kiranya kami juga menyerahkan hati dan pikiran kami pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar pada hari ini boleh semakin hari, boleh semakin memulihkan kami semua, dan kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada Tuhan. Hamba juga menyerahkan gedung ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa, roh-roh yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang ingin menghancurkan hati dan pikiran kami, yang membuat kami tidak fokus oleh firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami perintahkan keluar dari rumah ini, dari gedung gereja Tuhan. Dalam nama Yesus, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh tinggal diam, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan kami boleh kembali pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu hadir kembali di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memiliki satu pengharapan baru Bapak. Terima kasih Bapak, hamba serahkan ibadah kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat persembahan kita. Bapak, ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu, Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya berkat kasih dan anugerah-Mu terus menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh hamba-Mu Bapak. Biarlah persembahan kami semua boleh menjadi satu tupa yang harum di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kami jubilate ya. Biasanya ada 6 orang, tapi yang 2 ada tugas negara ya. Jadi kami berempat ya, berempat. Jadi biasanya kita wanitanya ada 4 orang dan ditambah dengan 2 pria. Ini Pak Jerry, istrinya siapa namanya? Oke. Ini Pak Kades kalau saya panggilnya Bapak, siapa namanya Pak? Oh, kalau Bu Gembala pasti tahu ya. Ya puji Tuhan kami boleh ya. Oke. Boleh melayani di sini. Ya, kami akan menyanyikan 1 buah lagu yaitu Allah Maha Besar. Dan memang kalau dari tema tahun ini dari sinode adalah penjangkauan jiwa ya, amanat agung Tuhan sampai semua lutut bertelut dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Amin ya. Jadi mari kita bernyanyi, kalau ada yang bisa bernyanyi ikut bernyanyi. Allah Maha Besar. Mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Tuhan di atas segala apa yang ada di bumi. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Hormat dan syukur hanya bagimu. Puja dan puji hanya untukmu. Allah Maha Besar, Allah Maha Kudus, hanya padamu kami bersyukur.
Haleluya, terima kasih untuk persembahan yang luar biasa. Amin. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman pada pagi hari ini. Kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
pujian bagimu, memberikan persembahan kami kepadamu, dan kiranya Tuhan disukakan dengan semuanya ini. Dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kami, menuntun jalan kami di tengah dunia yang tidak beraturan ini Tuhan. Karena itu kami siapkan hati kami, buka pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, saya Yosafat Mesa, kembali di jemaat di GBI Tamburan ya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini tema yang diberikan adalah beriman kepada Yesus Kristus ya. Beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi bisa juga berarti tidak beriman kepada Yesus Kristus. Kira-kira mana yang saudara pilih? Tidak beriman atau beriman? Hah? Beriman ya. Pasti beriman? Yakin? Yakin ya. Tapi ada banyak juga orang Kristen yang udah bilang dirinya Kristen dari lahir, ya dia percaya opo-opo juga. Dia percaya apa namanya, kalau di sana di Sumatera ya Palasik ya, percaya juga sama dia. Waduh, ini beriman apa tidak beriman? Beriman atau setengah-setengah beriman? Ya, tentu sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, saya percaya di tempat ini semuanya beriman pada Kristus. Amin. Ya. Ya kalau udah beriman pada Kristus, udah yakin? Ya, udah kan selesai. Haleluya. Nah, saudara, tentu kalau kita bicara tentang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus mulai dari pengertian ya. Kenapa kalau saya harus beriman kepada Kristus? Kenapa saya tidak beriman kepada yang lain? Ya. Kenapa saya harus beriman kepada Kristus? Kenapa saya tidak boleh beriman pada simbolis? Ya kan? Jadi saudara-saudara kita mesti ngerti dulu apa yang menyebabkan kita beriman kepada Kristus. Ya, saya mulai dengan satu ayat yang terkenal sudah ya, yaitu mengenai kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, ketika kita mau beriman pada Kristus, apa yang menyebabkan kita beriman pada Kristus? Kita harus menyadari dulu hal ini ya, bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan Yesus datang ke dalam dunia ini karena apa? Karena kasih Allah yang begitu besar sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Siapa anaknya? Yesus, untuk menyelamatkan kita ya, yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ini kita lihat dulu saudara ya, bahwa ya pertama ada kasih Allah yang luar biasa bagi kita ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu nantinya akan tahu loh, menyadari kenapa kita harus beriman kepada Kristus ya. Yang kedua adalah karena Allah yang maha besar yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia itu, Yesus telah menebus dosa kita ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 baca sama-sama ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan darah, bukan pula dengan darah emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda. Jadi saudara, yang pertama ada kasih Allah. Yang kedua adalah kita telah ditebus dari hidup kita yang sia-sia ya, bukan dengan emas perak tetapi dengan darahnya yang mahal ya. Ini kita bersyukur banget saudara ya, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya kita nggak layak menerima apa
ya keselamatan itu ya, penebusan karya Allah itu ya. Tetapi Allah memberikan itu dengan cuma kepada kita ya. Jadi pertama, kenapa kita harus beriman pada Kristus ya? Pertama karena ada kasih Allah yang luar biasa yang telah menebus kita dari segala kejahatan kita ya. Lalu kenapa kita harus beriman kepada Kristus? Karena dialah satu-satunya jalan kepada Bapa ya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan ya. Tidak ada yang lain di dalam dunia ini yang menjadi jalan untuk sampai kepada Bapa ya. Ya banyak agama mengajarkan sudah ya berbuat baiklah, berbuat amalah yang banyak ya. Ada dharma yang banyak ya, supaya kamu masuk surga ya. Itulah jalannya supaya kamu bisa masuk surga ya. Ada yang mesti dibelah 7 dan sebagainya ya. Tetapi saudara, itu semua adalah hal yang mustahil ya. Karena apa? Karena kalau mau jujur, mana lebih banyak berbuat baik atau berbuat dosa kita itu? Iyalah, mikir aja yang salah udah dosa. Mikir mau makan dia begitu kan ya, bukan makan jengki aja, makan orang juga udah salah, udah dosa kan ya. Dan hampir setiap ya mungkin setiap 5 menit, setiap 10 menit ada satu pikiran jahat di otak kita kan ya. Apalagi katanya ini kan menurut survei ya, laki-laki itu setiap 5 menit itu ada pikiran Victor, pikiran kalau belum bertobat kan begitu ya. Kesini mah nggak ada ya. Jadi kalau dilihat perbuatan baik sama perbuatan dosa, bertumpuk-tumpuklah itu perbuatan dosa kita ya. Gak ada jalan yang bisa membawa kita kepada keselamatan kecuali nama Yesus. Dialah satu-satunya jalan supaya kita bisa datang kepada Bapa ya. Dan jangan lupa saudara-saudara, kenapa kita harus beriman kepada Kristus? Karena namanya itu berkuasa ya, berkuasa. Roma 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, nggak ada nama lain. Nama percayalah pada Yosafat maka kamu selamat. Nggak ada saudara. Ya. Percayalah kepada Ibu Yeni maka engkau selamat sampai di surga. Enggak ya, selamat sampai di Cisauk mungkin. Iya, nggak ada sudah, hanya nama Yesus yang yang dapat menyelamatkan. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, kita itu udah tahu Yesus yang menebus kita, Yesus satu-satunya jalan. Dan namanya menyelamatkan, tidak ada jalan lain. Kita harus beriman kepada Kristus. Mau selamat enggak? Kalau ditanya mau selamat enggak? Ya maulah, pasti mau selamat kan gitu kan? Ya. Nah udah dikasih tahu jalannya, tapi banyak orang kan menolak, betul? Ya, menolak. Nah, jadi saudara itu tergantung dari diri kita sendiri. Mau apa? Tapi firman-Nya jelas, gitu ya. Kamu mau selamat harus beriman kepada Kristus. Beriman itu juga artinya percaya. Ya, beriman itu percaya. Nah, coba next slide. Beriman kepada Yesus Kristus bukan hanya tentang mengakuinya sebagai Tuhan, tetapi juga tentang mempercayainya sebagai juru selamat. Kita bisa aja mengaku gitu kan. Walaupun aku Kristen, aku mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Tapi soal percaya itu belum tentu.
begitu kan? Bisa ngakui. Oh, Presiden Indonesia Prabowo, saya tahu, ngakui gitu. Tapi kita percaya dan mendukung dia, belum tentu juga, gitu kan? Ya. Nah, jadi inilah yang mesti kita betul-betul imani, itu adalah bukan hanya mengakuinya, tapi mempercayainya. Ya, mempercayainya itu artinya apa, saudara? Ya, betul-betul percaya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Itu mempercayai. Ya. Mau suka atau mau duka, ya pokoknya gue percaya Tuhan selalu menolong saya. Itu begitu. Ya. Nggak ada tuh nanti, ya kalau duka ngomel sama Tuhan. Wah, mana Tuhan nggak menolong? Nah, itu bukan mempercayai itu. Ya. Mempercayai itu dalam segala keadaan, segala situasi kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Ya, nah, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu telah mati untuk dosa-dosa kita dan percaya Dia telah bangkit kembali untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, itu yang harus dipercaya. Bukan hanya mengakui ya, mengakui itu levelnya begini. Tapi kalau percaya itu levelnya udah lebih tinggi daripada mengakui aja, saudara. Ya, mungkin yang paling bawah tahu gitu ya, bahwa aku tahu Yesus itu pernah lahir di dunia ini, kita tahu gitu ya. Lalu mengakui bahwa Dia Tuhan, ya, naik level. Tapi mempercayai level yang lebih tinggi lagi. Ya. Kita kan bukan di level yang tahu aja, saudara, betul? Ya. Nggak boleh cuma tahu aja, nggak berkembang kita. Kita harus mengakui, tetapi juga mempercayai. Ya, saudara percaya, mempercayai Tuhan? Ya. Nah, tentu saudara-saudara, dampak dari beriman atau dampak dari mempercayai itu ada juga buat kita, saudara. Ya, bukan hanya kita cuma ngomong-ngomong aja, ya, tapi ada dampaknya. Ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu yang pertama. Itu yang ada dampak yang luar biasa buat kita ya. Akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Jadi ada dengan hati ya, dengan hati dan mulut. Jadi mempercayai Tuhan itu ternyata dengan mulut tapi juga dengan hati. Ya dengan mulut kita ngaku ngomong kan, ya, tapi percaya betul itu di mana, saudara? Di hati. Ya. Jadi kita harus menjaga hati kita, betul-betul menjaga hati kita. Jangan sampai ada yang mengotori hati kita, saudara. Ya kan? Makanya sudah jagalah hati. Teman kita aja tahu hati, mesti jaga hati. Apalagi kita yang udah ngerti, saudara, ya, bahwa hati kita itu disucikan oleh darah Kristus, darah yang mahal itu. Wah, betul-betul kita mesti jaga hati kita ya. Nah, jadi ada dampak ya daripada kita beriman atau percaya itu adalah kita diselamatkan. Ya. Kalau mau diselamatkan, ya pasti. Dan untuk diselamatkan kita harus beriman kepada Kristus, percaya betul. Ya. Nah, yang menjadi persoalan kalau kita sudah percaya, apa yang mesti kita kerjakan? Nggak diam-diam aja dong. Ya. Udah percaya Kristus, sudah beriman pada Kristus, kita udah terima dampaknya, ya, upahnya, rewardnya. Wah, kita nggak boleh diam-diam aja, saudara. Ya. Kita mesti memiliki respon iman, ya, saya katakan respon iman. Jadi respon kita atas keberimanan kita kepada Kristus itu, ya. Yang pertama apa ya? Yakobus 2 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya. Artinya apa itu memandang muka? Lihatin muka orang. Cakep apa buruk ya? Enggak ya. Ya. Jangan memandang muka orang itu artinya tidak membeda-bedakan orang sebenarnya.
melayani ya melayani semua orang. Yang nggak ada di kamu bukan sukuku, ada itu. Ya. Oh kamu bukan golonganku, oh kamu bukan, oh kamu Protestan, kamu saya Pentakosta, oh, nggak ada itu. Gitu kan. Kebanyakan kita itu kan di gereja masih kadang-kadang mikirin yang begitu ya. Oh nggak cocok kita, gitu kan. Padahal ya Tuhannya satu, Tuhannya sama, ya kan? Ya. Nah, jadi tidak boleh melayani atau mengikut Tuhan itu dengan memandang muka. Ya. Wah, kamu masih penjahat. Ya, kalau saya udah penjahit. Enggak ya. Iya, saya udah pendeta. Kamu nggak boleh, saudara. Ya, itu memandang muka itu. Ya, jadi respon kita orang yang beriman kepada Kristus tidak boleh memandang muka. Ya. Yang kedua adalah Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ya. Jadi yang kedua, respon iman kita adalah berbuah banyak. Ya, berbuah banyak. Kenapa? Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, betul-betul mempercayainya, berarti kita itu udah nempel sama Dia. Ya, seperti ranting kita menempel pada pokok anggur. Ya, jadi Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Itu kalau kita udah beriman pada Kristus itu begitu, saudara. Ya, aku di dalam Dia, Dia di dalam aku, dan aku yang ada di dalam Dia dan Dia di dalam aku akan berbuah banyak. Ya itu, ya. Sudah berbuah belum? Hah? Apa berbuah pertama deh? Berbuah pertama apa? Buah pertobatan, saudara. Ya. Buah pertobatan itu yang mesti kita kerjakan, memunculkan ya pertobatan kita itu, saudara. Jangan besok tobat, besok lagi Kristen tomat, saudara. Iya kan? Ya. Nah, di dalam Petrus itu dikatakan itu seperti apa, sudah? Seperti babi yang kembali ke kubangannya, gitu. Pernah dengar cerita babi? Babi banyak itu di Siantar. Hah? Oh, Tangerang ada juga ya, tapi kalah sama Lorong Sambul. Nah, jadi gini, saudara. Ya mungkin ini ada beberapa yang pernah dengar ya. Jadi ada seorang pemain sirkus, dia punya babi, saudara. Babinya diajar, bisa nari babinya. Wah, pakai babi bisa nari. Wah, terkenal banget nih. Wah, babi bisa nari gitu kan. Sudah pernah lihat babi nari? Belum ya. Ya. Satu kali raja dengar, ada babi bisa nari, tertarik juga dia. Ayo panggil dulu ke istana. Wah, saudara, namanya dapat kehormatan nih dari raja. Raja mau lihat babinya nari, wah dia mandiin, bersih dia mandiin, pakai sabun ya, habis pakai sabun, pakai baju, pakai parfum ya, babi pakai parfum. Kita aja enggak. Wah, babi pakai parfum. Bawa nih ke istana nih, pakai apa tali bawa. Babi dasar babi. Lihat kubangan. Wah, nggak tahan dia. Namanya juga babi. Wah, berontak dia, berontak. Wah, mau ke kubangan, saudara. Padahal udah dimandiin. Akhirnya lepas juga tuh babi. Wah, guling-guling di kubangan. Ya kan? Dasar babi. Itulah. Nah, itu sifatnya babi itu kan ya. Sudah dibersihkan ya, nggak tahan. Berdosa lagi, saudara, yang masuk itu. Ya. Atau ada juga di Petrus itu kan dikatakan seperti babi kembali ke kubangannya dan anjing kembali ke muntahannya. Pelihara anjing nggak? Anjing ya, pelihara. Nggak di atas meja kan? Di bawah meja kan? Iya, jadi anjing ini sudah dia muntah kan? Anjing bisa juga sakit perut, saudara ya.
muntah. Besar anjing sudah, dia, sayang banget lu muntahnya. Ya balik lagi sudah, cium-cium, ya, cium-cium. Pergi lagi. Dari jalan dia, bego amat lu, cuma cium-cium aja. Balik lagi tuh, makan lagi muntahnya. Jijik nggak? Jijik lah, ya. Tapi kita bolak-balik berbuat dosa nggak jijik? Ya, ya. Nah, nggak boleh sudah. Ya, jadi saudara, ya kita harus berbuah pertobatan. Sekali bertobat tetap bertobat, saudara. Gitu kan? Ya. Lalu yang kedua kita harus punya buah pelayanan. Nah, orang yang udah bertobat, saudara, dia punya buah pelayanan. Ya, entah apalah ditanya kepada gembala, Pak, saya mau melayani, ya, oke apa? Yang tentang kolektor, single, musik, segala macam, ya kan? Bisa kita melayani, gitu kan? Ya. Tapi jangan ada yang kesal gini, wah, pelayanan nggak pernah muncul di sini, cuma di depan pintu aja, malah saudara, nggak gitulah, ya kan? Ya, karena apa saudara-saudara? Ya. Kalau kita masih suka marah gara-gara pelayanan, itu sifat anak kecil, anak-anak, kita belum dewasa. Ya. Kalau namanya dewasa sudah pasukan itu, pasukan yang militan gitu ya, mau ditempatkan di mana aja kan tadi sudah, ya. Mau di apa nih, di Gading Serpong, ya kan, mau di Curug, mau di Pulau Seram, ya pokoknya dia siap aja, nggak ada model saudara. Itu pasukan militan kan. Ya. Jadi saudara punya buah pelayanan. Apapun yang ditugaskan oleh gembala saudara, ya terima saudara dengan sukacita. Ya, nanti ada waktunya kan, sekali-sekali kan mesti ada, biasanya ada rolling ya, ada rotasi gitu kan. Ya. Hari ini penyambutan tamu di depan. Besok penyambutan tamu di dalam. Besok lagi penyambutan tamu di luar. Penyambutan tamu. Ya nggak apa-apa juga kan. Yang penting kan melayani ya. Jadi ada buah pertobatan, buah pelayanan, satu lagi terakhir buah apa? Jiwa-jiwa, saudara. Mesti punya buah jiwa-jiwa, ya kan? Ya. Artinya apa? Kita yang sudah beriman kepada Kristus, kita beriman Tuhan selamatkan kita. Berita itu mesti kita sampaikan juga kepada orang lain, ya kan? Ada nggak orang, nggak usah yang jauh-jauh dah, orang Kristen yang KTP doang, ada nggak? Banyak lah, ya kan? Ya, pergilah ke mereka itu. Ayolah pergi ke gereja, jangan cuma diam-diam aja situ, ya. Dari pagi sampai sore, sampai malam, duduk-duduk aja di lapok. Ngapain aja? Ke gereja lah, iya kan? Ya, injilin mereka saudara, gitu ya. Nah, saya berharap nanti bisa kita latihan ya, itu ya, program Alpha itu ya. Alpha itu metode penginjilan pakai ini doang, nih, pakai HP. Semua orang punya HP nggak sekarang? Punya lah, ya kan? Ya, coba nonton ini. Gimana pendapatmu tentang film ini? Baru kita ngomong Tuhan, ngomong Kristus, ngomong tentang kehidupan. Gampang. Mau nggak? Bersedia nggak punya buah jiwa-jiwa? Jadi nggak susah saudara sebetulnya apa menjangkau jiwa itu. Nggak harus sekolah dulu di seminari Betel, enggak, ya kan? Ya, pakai ini nanti bulan ini bisa ngajarin itu ya, program Alpha ya. Kita itu dari Tamburan udah menjalankan ya, dan hampir ya setiap tahun itu pasti ada Muslim yang bertobat ya, melalui Alpha ini. Ya, cobalah ya. Jadi nanti berikutnya saya nggak tahu kapan lagi kemari. Karena tahun ini saya keliling-keliling cabang ini, keliling-keliling keluarga besar Petamburan ya. Itu ada juga yang gak kebagian jatah gitu kan ya. Mungkin tahun depan ya kemari lagi.
Tapi tahun depan ini udah mesti keisi bangku-bangku yang kosong. Janji ya. Janji nih. Ya. Oke, ya jadi kita harus berbuah sudah. Buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa. Ya, siap ya. Nah, itulah baru kita namanya respon iman, saudara. Ya kan? Nah, kemudian juga saudara-saudara, orang yang percaya, sungguh beriman kepada Kristus, dia akan menuruti segala perintah Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Jadi saudara, kita beriman, tadi ya, Tuhan pokok, kita caranya, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Itu kan berarti kita juga mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ayo menuruti segala perintah. Ya. Kalau Tuhan bilang jangan, ya janganlah, ya kan? Kalau Tuhan bilang boleh, boleh, gitu kan? Pakai ukurannya apa? Pedoman kita apa? Boleh tidak bolehnya itu? Apa? Alkitab, firman Tuhan, ya. Jangan kita bilang, ini udah kuno ini, ya, udah kuno ini, nggak cocok zaman sekarang. Udah nggak relevan lagi firman. Oh no, ya firman Tuhan itu akan tetap ada sampai lamanya, sampai dunia ini kiamat gitu kan. Ya. Jangan pakai filsafat manusia, penilaian atau nilai-nilai dunia ini, gitu kan. Ya. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Ya. Tapi nanti di kantor, nggak apa-apa lah ini apa namanya kertas bawa pulang lah, pulpen bawa pulang lah, ya kan latihan. Ininya apa? Alasannya sih bagus. Dia buat anak saya latihan, gitu kan, dia nulis. Gitu. Tapi mencuri juga itu namanya, ya kan? Nah, jadi turuti perintah Tuhan, ya. Kemudian juga tentunya orang yang beriman kepada Kristus, betul-betul percaya kepada Kristus, dia akan setia sampai mati. Ya, Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi kita mesti setia ya. Respon iman kita adalah setia. Ya, kan jangan cuma bisa nyanyi doang, ya kan? Setia sampai mati. Jangan lalu kita nggak setia pada Tuhan. Ya, jangan cuma bisa nyanyi doang. Ya, lakukan itu. Ya. Nah, jadi saudara, meskipun mungkin ada ancaman di depan kita, tetap setia sampai mati. Saudara. Ya, satu kisah di negara Tiongkok sana, Cina itu ketika komunis masuk gitu ya, komunis masuk di negara Cina itu kan sekolah-sekolah Kristen ditutup, saudara. Ya, gereja-gereja tutup. Ya. Jadi ada satu sekolah, namanya sekolah Kristen, ada tanda apa? Salib, saudara. Ya. Lalu tentara komunis ambil tanda banting, wow. Lalu murid-murid suruh baris, injek tuh tanda salib. Kalau kamu injek, kamu selamat, nggak ditembak. Ya. Pertama ada yang murid pertama ketakutan, sudah dia injek sudah salib gitu kan. Ya. Lalu sampai 2-3 orang, ada seorang gadis, dia lihat salibnya, dia nggak tahan, dia nggak injek, saudara. Dia ambil, dia bersihin, dia taruh di dadanya. Akibatnya apa? Tembak, saudara. Ya, tembak. Berkat dari sini, maka yang lain jadi berani. Wah, semua nggak ada yang injek. Sampai komandan tentara dan stop. Udah kebanyakan yang ditembak mati. Ya. Setia sampai mati. Ya. Nah, jadi itu respon iman kita. Kemudian respon iman yang terakhir, ya, ini ya. Respon iman dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur.
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Kita beriman kepada Kristus, kita menerima keselamatan. Ya, artinya kita juga itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kalau kita sudah menerimanya, maka kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur nggak setiap hari ini? Ya, dalam keadaan apapun ya, mengucap syukur ya. Ya, zaman memang ekonomi lagi buruk sudah ya, tidak baik-baik saja ya. Di Seritek tutup berapa? 2.000, 3.000 orang. Hah? 10.000 ya? 10.000. Apa ini yang di Tangerang ini? Pabrik sepatu, dua pabrik tutup. Ya, udah berapa ribu itu? Ya kan? Ya. Yamaha Indonesia tutup. Ada lagi itu Sanken ya, Sanken Indonesia tutup. Ya. Wah, kondisi lagi nggak bagus dah. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan? Ya kan? Mengucap syukur enggak? Tetap bisa mengucap syukur enggak? Nah ini ya, kalau ada teman-teman kita yang mungkin seiman yang kena PHK itu, kuatkan imannya, gitu kan? Jangan lalu diajak, wah memang Tuhan tuh nggak adil loh, ya dan saudara ya. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara, saudara. Ya, beriman Tuhan memelihara. Ya. Jadi mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Jadi saudara, sekali lagi, kalau ada teman-temanmu itu yang kena PHK itu, jangan bikin mereka lebih down lagi. Makanya udah aku bilangin lu, kita marahin dia malah. Ya enggak lah, ya kita ajak datang ke gereja lagi. Ayo kita beriman lagi kepada Tuhan. Ya. Dan kita kan melihat sudah sesuai dengan ayat firman Tuhan itu ya, orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang yang sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, bilang apa? Anak cucunya tidak akan kelaparan meminta-minta, saudara. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang ya, saya percaya sudah dicukupi Tuhan, ya, tetapi ada teman-teman kita yang sedang terpuruk. Nah itu sekalian apa itu? Buah-buah apa itu? Buah-buah pelayanan, buah-buah juga jiwa, saudara, ya kan? Buah-buah jiwa. Orang kan begini, kalau lagi senang dia lupa Tuhan, kalau lagi susah baru dia ingat Tuhan. Kayak kesempatan lah, dia kan lagi susah, gitu kan? Bukannya curas kita ini ya, enggak ya. Tetapi kita lihat itu peluang. Ayo datang lagi pada Tuhan, ya. Nah, jadi ayo ya bersyukur dan beribadah. Dan yang terakhir saudara, respon iman kita adalah dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi inilah yang namanya buah jiwa-jiwa ya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Gitu. Ya. Jadi kalau kita beriman pada Tuhan, beriman pada Kristus yang telah menyelamatkan kita, ya, mari kita juga meresponi apa yang telah kita terima dari Tuhan. Ya, itu respon iman kita. Ya. Buat jiwa-jiwa. Jangan diam aja, saudara. Ya. Karena Tuhan bilang bekerjalah selagi apa? Siang. Ya. Kalau udah gelap, kita nggak bisa kerja apa-apa. Waktunya udah habis. Ya. Ini selama lagi siang, Tuhan kasih kesempatan pada kita, ayo jangkau jiwa, ya. Tandanya kita beriman kepada Yesus, ya. Bukan hanya apa saudara, bukan hanya mengakui, tetapi sungguh mempercayai, tetapi juga melakukan, meresponi keberimanan kita itu kepada Yesus, ya. Kita bukan orang Kristen yang omdo, apa omdo? Doa, ya, gue percaya, tapi nggak berbuat apa-apa, sudah, ya. Jangan sudah, kita mesti menjadi Kristen yang betul-betul berfungsi berguna, ya.
Coba bilang kanan kiri aja, Om dong. Oke, haleluya. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Dan mari kita mulai hari ini meresponi ya keberimanan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan belajar pada hari ini. Kami sungguh berterima kasih bahwa Engkau Allah yang Maha Besar, mengasihi kami, mengorbankan anak-Mu yang tunggal bagi keselamatan kami. Kami sungguh percaya tidak ada nama lain di kolong langit ini dapat menyelamatkan kecuali nama-Mu, dan Engkaulah satu-satunya jalan di dalam kami menuju kepada Bapa. Karena itu Tuhan, kami sungguh akan beriman kepadamu, Allah yang Maha Besar, Allah yang mengasihi kami. Tetapi bukan hanya percaya dan beriman saja, tetapi kami juga akan melakukan, meresponi iman itu di dalam perbuatan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai berbicara tentang firman-Mu yang tertanam dalam hati kami renungkan siang malam, kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.